kasih Yesus. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidup, ya Yesus. Oh hadir Tuhan, Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Dengarkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita, katakan penasehat di hidup, Yesus. Kau penolong buat setiap kami Tuhan. Ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan roh. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di hidupku, jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama nyatakan kebaikan Tuhan. Kita mulai bersuara, kita katakan terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, Kau hadir Tuhan, Kau ya Tuhan, ini kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah yang hidup, Kau penolong
Yesus. Kau Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kau menaungi setiap kehidupan kami. Sama-sama katakan, Engkau Maha hadir, yang terus di sini Kau begitu. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin kuasa-Mu terjadi buat setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, kami siap untuk lebih lagi menari melompat hanya untuk Engkau. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab kita yakin ada kuasa di dalam namanya. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan kita yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Sebab hanya nama-Mu Tuhan yang berkuasa. Katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami bersyukur Tuhan, sebab ada kuasa yang besar hanya di dalam nama-Mu. Dan pujian ini menjadi pengakuan iman kami. Bersama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Katakan, salam
Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, sebab ada kuasa yang besar di dalamnya, nama di atas segala nama. Dan hari ini, kita mau bersama-sama lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau bersama-sama mengucap syukur buat setiap kejadian yang indah dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur karena Roh Kudus yang selalu ada untuk setiap kita. Hari ini kita bersama-sama membuka hati kita buat kita menerima anugerah Tuhan yang setiap hari baru buat setiap kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ya Yesus, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami. Penuhi setiap kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Di setiap hati kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari kita bersama-sama bagi diri kita, mengangkat tangan kita, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jemaat Tuhan katakan,
Kami membuka hati kami tentunya untuk menerima isi hati-Mu. Dan kerinduan kami hanya satu, urapan Roh Kudus yang menuntun kami, membimbing kami, mengarahkan kami, dan pulih membawa kami kepada kehendak rencana-Mu yang sempurna. Karena segala keindahan, kemuliaan, kehormatan, kejayaan hanya ada di dalam kehendak-Mu. Oleh sebab itu kami mau untuk hidup di dalam kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar bersama. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirman-Lah sebab hati kami siap menerima. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan pohonkan doa ini. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu, kekristenan adalah masalah hati. Ya, kekristenan itu bukan berbicara tentang roh saja, tapi jiwa. Jiwa itu sama dengan hati, di mana di dalamnya ada pikiran, ada kehendak, dan tentunya ada perasaan. Nah, itu saja yang kita bangun sebetulnya. Kalau pikiran, kehendak, pikiran, perasaan, dan kehendak kita betul-betul kita persembahkan kepada Tuhan, maka itu artinya kita hidup dalam kehendak-Nya. Karena Tuhan ingin merubah konsep berpikir kita. Di zaman sekarang, milenial, zaman Z, zaman akhir ini, sebetulnya ada semacam gerakan, tapi tidak berbentuk organisasi, tapi berbentuk konsep paradigma, yaitu disebut New Age Movement. New Age Movement atau gerakan zaman baru itu bukan gereja, bukan lembaga, tetapi konsep. Konsepnya itu mengajarkan manusia untuk bertindak menurut logika. Jadi pikiranmu itulah jadi Tuhan. Nah, ini bahayanya di sini. Kalau seseorang tidak membangun hatinya dengan baik dan benar, pasti konsep New Age itu akan mempengaruhi hidupnya. Walaupun salah tetap ngotot. Ya, kenapa? Karena yang dipikir itu yang paling benar. Kenapa bisa demikian? Karena pikirannya tidak dikuasai firman. Pikirannya adalah manusia daging. Nah, celakanya lah di situ. Itulah yang menyebabkan orang itu makin lama makin jauh dari Tuhan tanpa mereka sadari. Jadi betapa pentingnya hati yang di dalamnya ada pikiran, perasaan, dan kehendak untuk kita izinkan, diarahkan, dibimbing, tentunya dalam kehendak rencana Tuhan yang mulia. Amin. Ya, jadi memang kita itu harus sadar, kekristenan itu memang bagian agama yang ada di Indonesia. Tetapi kekristenan sesungguhnya bermakna pemulihan hubungan Allah dan manusia yang jauh karena dosa. Kita kan keturunan Adam dan Hawa. Nah, itu dari pengaruh dosa itulah bagaimana kita bisa mendekat Tuhan sampai mengenal betul. Ya, dimulai dari hati sebetulnya. Rohnya dulu, rohnya dibimbing oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi dalam diri kita ini ada roh pembimbing yang tadi kita nyanyikan. Ya, roh pembimbing, penolong, penghibur itu sudah ada dalam diri kita. Jadi sebetulnya tergantung hati ini. Bagaimana hati ini supaya kita makin mengenal Tuhan. Jadi intinya itu sebetulnya kekristenannya. Roh nanti ya kembali pada Tuhan, karena Tuhan yang punya roh. Tubuh kembali pada debu tanah. Nanti kalau ada rapture yang sudah meninggal itu dengan tubuh kemuliaan. Ya artinya itu dua hal, tubuh jiwa roh itu dua bagian itu Tuhan yang mengerjakan, bagian manusia hatinya. Kalau ini tidak diperhatikan, celakalah. Karena pasti dipengaruhi paham New Age Movement itu, ya gerakan zaman baru yang mencampur baurkan paham-paham isme-isme yang ada di zaman dulu sampai sekarang itu dicampur baurkan, disimpulkan oleh pikirannya sendiri. Jadi bukan panduannya firman. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan harusnya kan panduannya firman.
Karena firman itu yang membawa kita mengenal isi hati Tuhan seutuhnya. Nah, itulah sebabnya tema khotbah kita hari ini adalah saling memperhatikan. Ya, nanti kalau dibuka jadi kita tahu sejauh mana perjalanan hidup kita, khususnya hati kita ini, sikap hati kita ini terhadap Tuhan. Tentunya dasar firman-Nya di sini. Ya, Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Ya, dibuka aja Galatia pasal 6-nya, karena semua tag-nya saya tulis di sini, ya tulis di layar LCD. Maksudnya supaya kita bisa mudah untuk mengikutinya. Ya, dasarnya adalah Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Karena ayatnya 10 maka saya bagi dua bertahap. Ya, pertama tentunya ayat 1 sampai 5. Berikutnya ayat 6 sampai 10. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu dari ayat 10-nya. Karena ayat 10 itu adalah penutup dari perikop Galatia 6 itu. Nah, ayat 10-nya berkata demikian. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Itu saya blok pakai warna merah, semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berarti prioritasnya siapa? Kawan kita seiman. Berbuat baik memang kepada semua orang, tetapi prioritasnya adalah kawan-kawan atau saudara kita seiman. Ya, jadi saling memperhatikan itu dimulai dari situ dulu. Nah, bagaimana caranya baru kita akan bahas berikutnya ayat 1. Tapi ini perlu saya jelaskan. Jadi berbuat baik itu kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman dulu. Kalau kita hidup berbuah. Jadi kalau tidak taat firman, tidak mungkin memperhatikan kawan seiman. Yang diperhatikan adalah aku, kebutuhanku, keinginanku, kepentinganku yang tidak ada habis-habisnya itu. Kalau orang taat firman, pasti hidupnya akan hidup berdasarkan tuntunan firman. Karena firman itu adalah pelita dan terang. Ya, pelita itu seperti obor begitu, dan terang bagi langkah kaki kita. Jadi setiap langkah kita ini dituntun oleh terang. Itu dasarnya adalah firman Tuhan yang ditulis dalam Mazmur 119 ayat 105. Jadi Mazmur 119 itulah Mazmur terpanjang di dalam Alkitab. Karena ayatnya berisi 176 ayat. Nah, yang 105-nya itu mengatakan firman, dari isinya itu ya, isi Mazmur 119 itu tentang kebenaran hidup semua. Nah, itu bisa dibagi panjang sekali. Ya, tetapi ayat 105-nya jelas mengatakan hidup ini harus dituntun oleh terang. Ya, sebagai obor atau kalau di malam hari di tengah hutan, nah itu sebagai pedoman untuk kita melihat situasi keadaan dunia ini. Ya, jadi kalau taat firman, pasti ngerti tujuan Tuhan itu adalah kita harus saling memperhatikan kawan seiman, saudara seiman. Nah, wujudnya apa? Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, kita sampai di sini kita bisa melihat ketaatan kita kepada firman sejauh mana. Simpel kan? Kalau fokusnya kepada khotbah hari ini saling memperhatikan ya kawan seiman kita. Apakah kita memperhatikan saudara seiman kita? Ya, itu kalau dibahas lebih dalam lagi memang seri. Seri. Sebab kalau seorang hanya bergantung kita, kalau kita ya konsep kita selalu minta diperhatikan, maka kalau tidak diperhatikan malah kita dimarahi. Artinya akan dituntut. Bukan begitu, kita ada sistemnya. Kita gereja kita maksud saya ada sistemnya, ada polanya, ada cara kerjanya supaya hal itu tidak terjadi. Ya, jadi ada cara pola gimana kita ini bisa berbagi kepada sesamanya, dan itu sudah dibangun sejak dulu sebetulnya. Ya, jadi kita ini akan saling memperhatikan atau berbuah kalau kita ini selalu taat firman.
Tanpa itu tidak mungkin. Ya, dari taat firman itulah baru kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, selama manusia ini kaitannya bukan dalam gereja saja ya, tapi juga dalam keluarga. Kalau keluarga ini tidak saling memperhatikan, pasti akan terjadi percekcokan. Maunya dilayani dan tidak mau melayani. Itu kan sumber percekcokan. Manja, maunya diperhatikan. Di jemaat juga begitu, tidak boleh kita manja. Karena merasa keterbatasan, kekurangan kita. Bahkan kita melihatlah banyak ya, contoh lah di dalam video klip yang beredar di dunia maya. Orang buta aja bisa ngajari komputer loh, coba bayangkan itu. Berarti kan dia tidak manja kan. Dia berusaha gimana di dalam kelemahan keterbatasan saya tetap bisa survive, punya kemampuan untuk hidup ini bisa memberi dampak yang positif. Apalagi yang utuh, kebangetan kan. Nah itu karena egonya belum disalibkan. Ego itu ya, gawan bayi atau dosa asal atau sinful nature atau natur manusia itu kan ego sekali. Jadi bukan hanya masalah dalam gereja, tapi di antara suami istri pun kalau egonya masih dominan itu menunjukkan dia belum taat firman. Dia baru beragama saja. Karena taat firman itu pasti menyelamatkan daging. Ya, karena kita kan dirubah kan dari warga, pola, gaya hidup, konsep, budaya dunia dirubah menjadi pola, gaya hidup, konsep, cara kerja, cara berpikir warga kerajaan Allah. Dari mana itu bisa terjadi? Taat firman. Nah, sekarang kita masuk lebih jauh ya. Jadi kita ini sebetulnya ditetapkan Tuhan itu adalah jemaat, eklesia, sekumpulan orang percaya. Tuhan mendirikan gerejanya, dikatakan dalam Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan gereja. Jadi sebetulnya Tuhan menginginkan gereja itu adalah sekumpulan orang percaya. Bukan gereja sekumpulan orang yang nonton YouTube saja, tidak mau datang ke gereja. Itu berarti dia sudah melanggar perintah Tuhan. Beda ketika masa pandemi, memang di situ masa seseorang harus betul-betul merenung. Hidup ini kok seperti uap ya. Sewaktu-waktu saya kena COVID bisa mati, yaitu saat merenung aja selama 2 tahun. Tapi setelah terbuka, ada onset, ada ibadah bersama, kok ya masih belum pada datang. Berarti kan tidak ngerti, bahwa Tuhan itu sebetulnya menyuruh kita untuk hidup sekumpulan orang percaya yang disebut gereja. Ya, nah ini kenapa bisa seperti ini Pak? Ya pikirannya. Yang penting kan aku nonton khotbah, yang penting aku mendengarkan khotbah. Menurut logikanya, lalu bagaimana perhatiannya satu dengan yang lain? Ya, bagaimana suasana saat ibadah itu dimulai dengan pujian itu kenapa? Karena kita sedang diangkat hatinya untuk menghampiri tahta Tuhan. Nah di situ kan bisa nikmati. Kalau di rumah bisa enggak? Jelas tidak bisa kan. Nah jadi kalau bicara taat firman itu luas sebetulnya. Tetapi kita harus menyadari, masuk lebih jauh lagi, bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, jemaat Tuhan, eklesia. Yesus kepala, kita tubuhnya. Yesus punya otoritas. Bagaimana tubuhnya menerima otoritas kalau dia tidak merasa bagian tubuh? Jadi dampaknya ke orangnya sendiri kan? Ya, kalau kita merasa terhisap sebagai bagian tubuh Kristus, maka kita akan mendapatkan aliran kehidupan. Nah, aliran kehidupan yang makin hari makin nyata itu disebut urapan atau hadiratnya. Jadi hadiratnya itu makin hari makin kuat, nampak itu karena ketaatan. Artinya dia tunduk dipimpin oleh kepala gereja, kepala tubuh, kepala jemaat. Nah, disitulah baru kita bisa merasakan mujizat Tuhan, hikmat akal budi, menghadapi situasi tantangan zaman yang jelas tidak makin mudah, tapi makin berat. Nah, memang
ASEAN itu Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Muang Thai, Singapura, Filipina, Vietnam, itu ASEAN. Memang tidak terlalu berdampak karena yang banyak berdampak itu adalah Amerika Latin, Afrika, Eropa, dan Amerika terhadap situasi keadaan global yang sering disebut berulang-ulang presiden kita makin gelap. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi dunia yang makin hari makin gelap kalau kita tidak mengandalkan Tuhan? Kalau kita masih mengandalkan pikiran, sudah salah. Kedua, kita ini tanpa sadar dipengaruhi dengan konsep doktrin, ya, doktrin maksud saya. Doktrin dari New Age atau paham gerakan zaman baru. Gerakan zaman baru itu intinya adalah semua agama baik sama tidak ada yang tidak baik. Ya betul, setuju sekali. Acaranya betul. Tapi jalan keselamatan dan kehidupan hanya di dalam Yesus. Nah, paham ini kita masih kuat tak? Atau kita menganggap semua agama baik? Ya baik, tidak ada agama yang mengajarkan hal yang tidak baik. Tidak ada itu. Ya jelas dilarang pemerintah kalau ada. Semua baik. Tapi jaminan keselamatan yang di dalamnya ada pemeliharaan, pelindungan, kemuliaan, kehormatan, kejayaan, itu hanya dalam Kristus atau sebagai bagian tubuh Kristus. Jadi pentingnya kita memahami hidup sebagai jemaat atau eklesia itu karena itu. Apakah kita mengizinkan Yesus sebagai kepala gereja menuntun membimbing kita? Kalau enggak, kita pasti mendukacitakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu di dalam diri kita, roh yang ditempatkan di dalam kamu. Sehingga ada dua roh, roh sebagai manusia supaya bisa hidup, dan ada Roh Kudus yang menuntun membimbing kita. Ya. Nah, kalau kita mau ditaat dibimbing, pasti akan muncul saling memperhatikan, yaitu buah roh, buah ketaatan akan firman. Dan itu pernah saya khotbahkan beberapa tahun yang lalu, yang ditulis dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27, yang menjelaskan tentang tidakkah engkau tahu bahwa kamu itu tubuh Kristus, yang di dalamnya ada anggota-anggota tubuh. Nah, di situ bercerita tentang potensi atau kemampuan. Tetapi di ayat itu dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27, kita harus saling memperhatikan, mendoakan, jangan merasa superior, tidak butuh siapa-siapa. Karena apa? Karena merasa lebih di atas yang lain, tidak. Tapi kita harus memperhatikan yang paling kecil. Bahkan di situ garis bawahi, Tuhan memperhatikan mereka yang paling kecil, yang seringkali diabaikan manusia. Nah, itulah sebabnya khotbahnya saling memperhatikan, supaya kita ini bisa melihat secara lebih jernih dan lebih luas. Hidup ini memang harus saling memperhatikan. Ya, kalau konsep budaya kita adalah gotong royong, ya, itu sudah mulai hilang. Lulu kui gitu ya. Ya, karena situasi zaman. Baik, sekarang kita maju lebih jauh lagi. Berbuah yang Tuhan Yesus harapkan tentunya manis dan bukan asam. Nah, ini dasarnya tentunya dalam Yesaya pasal 5 ayat 2. Ya, aku menantikan, aku sudah memupuk, aku memperhatikan supaya kamu menghasilkan buah. Tetapi setelah aku petik ternyata buahnya asam. Enak enggak? Enak Pak buat rujak. Nah, itu kan sudah orang cari kebenarannya sendiri. Ini kan maksudnya sedang mengatakan Tuhan memupuk, membina kita dengan kebenaran firman selama ini. Seharusnya menghasilkan anggur yang manis, yang bisa dinikmati orang lain. Ya, itu kalau berbicara proses, bagaimana bisa berbuah? Ya dipotong, carang-carang yang kering dipotong. Kalau terlalu banyak carangnya, anggur itu tidak akan berbuah. Jadi kita bisa melihat itu, memperhatikan carang mana yang kira-kira bisa menghasilkan buah. Yang lain tidak bisa menghasilkan buah, itu dipotong. Itu adalah gambaran daging kita, itu harus dipotong. Kalau tidak mungkin bisa menghasilkan buah. Ya, sekarang kita masuk
Wujud saling memperhatikan. Ayat 1 sekarang. Sudah saya tulis semua ya, semoga bisa dibaca ini. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, nah ini maksudnya lebih dalam lagi ya, maka kamu yang rohani, yang dewasa, harus memimpin orang ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Wujud saling memperhatikan begini. Kalau tahu ada saudara kita yang salah dalam pikiran, tindakan, dan perkataan, harus kita nasihati. Nah masalahnya kita nasihati, kita tahu enggak kebenarannya. Kalau enggak kita bisa dipengaruhi kan? Iya. Jadi konsep paradigma yang dibangun karena pengaruh paham New Age itu membuat orang merasa logikanya paling benar. Udahlah, percayalah, kita sudah sering ketemu orang seperti itu. Nah, kita wajib memberi nasihat dong. Tetapi kalau kita tidak memiliki konsep atau paham dasar kebenaran firman yang kuat, kitanya yang dipengaruhi. Ya. Jadi penting kan, itulah sebenarnya kenapa ada KTB, kelompok tubuh bersama. Nah di situ kita bisa sharing firman, memahami firman itu dengan baik dan benar. Kalau tidak pasti kita hanya tahu firman saat minggu saja. Dan saya percaya saat minggu seperti ini banyakan orang tak akan mau mendengar 2 kali. Ayo, siapa yang datang ibadah pagi nanti sore datang lagi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah diunggah YouTube mau lihat lagi enggak? Wong kita sudah datang ibadah, enggak kan? Ya. Lalu gimana? Gereja berusaha untuk jemaat ini bisa memahami firman seutuhnya. Maka salah satu cara adalah lewat KTB. Tapi khusus pelajaran sekolah Alkitab, wah tidak ada yang datang. Karena itu harus dari dasar, harus betul-betul memahami betul. Ya, kurang lebih 150 SKS, ya, S1-nya itu. Kalau S2-nya memang berkurang lagi. Ya, itulah sebabnya kita harus tahu kebenaran dengan baik supaya bisa memberi nasihat. Nah, sekarang gini, sederhana saja. Kalau kita melihat ada orang bersalah, saudara kita ya, kita jangan bicara orang luar, wah ya jelas mereka tidak punya dasar kebenaran itu, alidia dalam hidupnya itu tidak ada. Ini saudara kita, saudara seiman kita. Kalau salah, berani kita memberi nasihat? Ben kula ngerti dewe. Nah, itu pola yang salah itu di situ. Nasihati. Soal mau dan tidak itu beda lagi. Yang penting kita sudah memberi peringatan. Kalau tidak, kebaskan debu. Biar mereka tahu sendiri akibatnya. Gitu. Tetapi jangan karena dia salah kita ikut berpikir salah. Ya, nah contohnya tidak usah disebutkan lah. Ya, jangan kena coba itu maksudnya terpengaruh pikiran yang salah saat memberi nasihat. Jadi penting kan mengetahui kebenaran dulu kan. Kalau tidak ngerti kebenaran bagaimana memberi nasihat? Maka debatnya adalah pikiran dengan pikiran, logika dengan logika. Ya masing-masing punya argumentasi sendiri, punya alasan sendiri, punya dasar sendiri. Tetapi kalau kita dasar argumentasi kita ini dasarnya firman, pastilah kita pasti akan memberi dampak hidupnya. Ya, jadi dari mana nih Pak bisa punya pengetahuan firman? Ya, paling umum itu sebetulnya baca, renungkan, dan lakukan firman. Sehingga membaca, merenungkan, melakukan firman itu menjadi bagian hidup kita. Nah, kalau sudah menjadi bagian hidup kita, itu pasti akan menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup kita dasarnya kebenaran firman. Nah, itu akan nampak buah-buah hidupnya. Jadi di sini kita melihat ya jangan terpengaruh. Kalau kita tidak punya konsep kebenaran yang baik dan benar, yang kuat, ya pasti terpengaruh. Dan akhirnya menjadi ikut
konsep orang yang kita nasihati, konsep yang salah itu. Jadi betapa pentingnya kita memperhatikan hati. Ya. Dan kalau tidak mau dinasihati jangan tersinggung dong. Alkitab ngomong kebaskan debu dan pergi ke kota lain. Tuhan ngajarkan gitu kan. Kalau dalam satu kota tidak mau terima kamu, kebaskan debu, tinggalkan. Karena waktunya singkat dan banyak orang masih belum mendengar Injil. Walaupun kalau orang, saya percayalah orang di luar kita, maksudnya di luar Kristen, yang melihat nonton YouTube tentang khotbah firman pasti banyaklah. Dan akhirnya mereka bisa memahami kebenaran yang sejati itu seperti apa. Ya, mari sekarang masuk ayat berikutnya, ayat kedua. Banyak anggota tapi satu tubuh. Ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya duduk ya. Nah, karena kakinya nyeri. Menanggung beban sebagai bagian tubuh Kristus. Itu yang bahasa Jawa ngomong handarbeni. Kita merasa enggak sebagai tubuh Kristus? Kalau merasa ya mari kita tanggung bersama beban kita. Misalnya pada waktu kita umumkan mari kita membeli kursi. Kenapa? Karena kursi yang lama kita ini kan panjang dan itu diduduki harusnya kan 4 orang, ya tetapi karena pandemi jadi 2 orang, jadi akhirnya kan bingung gimana caranya. Ya inilah waktunya kita beli kursi supaya bisa dijaga jarak lebih baik daripada kursi yang panjang. Ternyata kursi panjang itu dalam waktu singkat saya ketika umumkan di grup para pendeta habis langsung. Ya artinya hidup kita kan jadi berkat lewat itu. Kembali ke sini, ya. Kita harus menanggung beban sebagai bagian tubuh Kristus sehingga kita ikut kontribusi dalam pelayanan. Itu yang pertama, pelayanan sebagai tubuh Kristus. Kalau suara kita baik, daftar dong. Pak, saya ingin pelayanan. Ya dites dulu dong suaranya. Ya, kalau suaranya dia bisa ngikutin nada C, D, B, G, F. Misalnya isi nada sesuai itu sama dan tidak selindro, ya layak dia untuk menjadi singer terlebih dahulu. Jangan langsung worship leader, kasihan. Ya, kenapa? Karena tegang pikirannya, kacau, jadi yang keluar pasti tidak karuan. Ya, jadi singer dulu. Ya artinya kan terlebih dalam pelayanan. Pak, saya bisa main musik. Pak, saya dulu bisa main trompet. Boleh enggak saya main trompet? Puji Tuhan, makin lengkap musiknya. Misalnya gitu. Pak, saya bisa main biola. Oh silahkan, puji Tuhan, sehingga musik kita lebih lengkap. Ya, suaranya simfoni, suaranya lebih komplit. Itu dalam pelayanan. Pak, saya tidak mampu apa-apa. Saya Pak mampunya bisa menjadi penyambut jemaat. Oke, pelayanan dengan gereja kan banyak. Kolektan, perjamuan suci, banyak kan sebetulnya. Ya. Dan tentunya hal-hal sosial. Ya, kita harapkan jemaat kita ini sejahtera semua sehingga tidak perlu dibantu. Ya, ketika pandemi kan kita bagi sembako berapa kali tuh sampai tabungan kita habis itu. Ya tidak apa-apa. Karena memang situasinya sangat ya urgent atau sangat penting dan situasinya memang tidak terkendali. Sampai 4 kali kita walaupun terbatas termasuk tetangga-tetangga kita. Ya, itu salah satu hal-hal yang bersifat sosial. Kemudian Natal, kita sudah diumumkan, mari ambil amplop. Kenapa? Kalau amplop biasa polos, tidak ada tulisannya persembahan Natal, nanti bingung bendaranya. Ini tuh apa ini? Kalau ada tulisannya persembahan Natal ya sudah dipisahkan. Nanti kalau ketemu bendaranya Rona, baru diserahkan kepada Rona. Itu maksudnya dicap itu seperti itu, supaya tidak repot bendaranya, ndak bingung. Sudah belum berkontribusi? Ya, yang kuat ini sebagai persembahan ucapan syukur sebab ada banyak gereja di sinode kita ini
Jadi akhir tahun itu ada ibadah untuk mengumpulkan dana ucapan syukur. Nah kita enggak, ya cukup kita kontribusi untuk Natal saja. Yang kuat harusnya memberi yang lebih banyak, yang tidak kuat sebatas kemampuannya, tidak dipaksa. Itu adalah gambaran kita ini betul-betul saling memperhatikan. Merasa diberkati sepanjang tahun. Adanya hari ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kita boleh ada sebagaimana kita ada. Muncul lagi varian sehingga saya pikirnya akhir tahun ini masker bisa dibuka sehingga suara nyanyi ini kan lebih enak gitu. Ternyata muncul varian baru. Ya, Jawa Tengah itu mulai 400 lebih itu provinsi loh, ya, dibagi berapa kota. Ada varian baru XBB, waduh. Udahlah, ini model-model gini ini kita sadarlah, ya ikuti aja progresnya, ya tetap pakai masker, ya ibadah tetap pakai masker karena memang situasinya seperti ini. Jadi kembali lagi, ya bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, merasa bagian tubuh Kristus, apa yang bisa kita lakukan? Pak, saya pelayanan tidak bisa, suara saya jelek, main musik tidak bisa. Saya terbatas sekali Pak, karena kehidupan saya sangat pas-pasan. Oke lah, Tuhan juga tahu. Nah, lalu apa kontribusinya? Ya mendoakan dong. Ya, supaya setiap ibadah Tuhan hadir. Kalau setiap ibadah Tuhan hadir, lawatan terjadi, maka terjadi yang disebut kegerakan besar. Nah, kontribusi siapa? Pendoanya. Jadi semua kan tidak ada yang tidak berguna kan? Dari yang tubuhnya sempurna atau tidak sempurna, semuanya kan berguna. Pak, saya ini bisu Pak dan tuli. Gimana Pak saya berdoa? Tuhan juga mendengar suara hatimu. Ya, Mazmur 25 ayat 1 itu kan menjelaskan. Tuhan kan tahu, Tuhan sendiri kan dalam diri kita. Masa tidak mendengar suara hati kita? Ya, jadi tidak ada alasan untuk tubuh itu tidak berguna. Nah, kalau kita ini sudah tumbuh terus dalam kehendak rencana Tuhan, pasti hidup kita ini memberi dampak. Ya, artinya di mana saja kita berada, kita pasti memberi dampak. Bisa memberi pengaruh. Pengaruh yang tidak baik menjadi baik di awal tadi itu, ya. Nah, tubuh jemaat di mana kita tumbuh bersama, kontribusi apapun bisa membuat kepala gereja Tuhan Yesus maksudnya bersukacita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan? Nanti kita nyanyi itu ya. Karena sebentar lagi kita mengambil perjamuan kudus kan kita harus punya komitmen. Ngomong itu kan komitmen. Kalau tidak punya komitmen kan tidak berani nyanyi. Nyanyi, tapi orang no komitmennya yang tidak ada komitmennya akan ngapusi. Ngapusi kalau sama Tuhan, masuk Tuhan tidak ngerti. Kita nyanyi itu nanti ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Nah, kita ngomong kan? Walaupun dilakukan. Nah ini dasarnya ini, karena hidup kita ini berdampak, bagaimana bisa memberi dampak, baik di dalam gedung, di luar gedung, hidup kita ini membawa dampak. Itu yang Tuhan mau, karena Tuhan kan kepala gereja, pasti dia disenangkan. Nah kalau disenangkan, urapan makin kuat, jadi kita tidak perlu mencari impartasi, waduh kacau lah. Ngomong impartasi itu sebetulnya menurut saya, ya monggo aja setiap orang kan punya paham berbeda-beda. Sebab pada gereja yang urapan itu 2 minggu sekali. Jadi datang diurapi minyak. Jadi lakoni penditoni. Itu menurut saya salah. Itu kultus individu sedang dibangun, salah dong. Kita ini tubuh Kristus, memang ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Tapi jangan menjadi lakon seperti Tuhan Yesus. Jadi agen Roh Kudus itu menurut saya salah.
Roh Kudus kan lebih tahu, masa kita pakai seperti itu. Bukanlah kalau seperti itu nanti minyaknya jadi jimat. Susah ya inilah akhir zaman. Kenapa? Karena konsep atau cara pandang New Age itu sudah banyak mempengaruhi manusia secara umum maupun dalam gereja. Jadi tidak memahami hal-hal seperti itu. Ya, akibatnya orang jadi bingung gereja mana yang baik dan benar. Susah kan? Ya. Jadi mari kita bersyukur kalau bisa mendengar firman yang baik dan benar. Sebab Roh Kudus itu bukan seperti jimat. Roh Kudus itu akan menyatakan dirinya ketika kita hidup taat. Jadi kata kuncinya hidup taat akan firman. Itu menghasilkan urapan. Nah, urapan itu berdampak yang pertama kepada kesehatan. Hebat ya. Karena urapan kan ada dalam diri kita, itu mengalir. Nah, kemudian dalam situasi tertentu, misalnya anak kita sakit, kita boleh tumpang tangan. Ya, karena kita adalah imam yang rajani. Imam yang rajani artinya melayani raja di atas segala raja. Tetapi namanya imam itu kan boleh melayani, tumpang tangan kepada anak kita yang sakit. Nah, bagaimana urapan tidak ada bisa sembuh? Ada tetangga kerasukan. Ya, boleh enggak kita tumpang tangan? Ya harus, bukan hanya boleh. Nah, masalahnya berani enggak? Nah, masalah berani itu kan ada kaitannya, ada buntutnya. Kenapa? Ya, kalau 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, karena kamu kurang kasih pada Tuhan, sehingga muncul ketakutan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, apa wujudnya? Taat firman. Tidak ada takut. Setan yang harusnya taat pada kita, bukan kita takut sama setan. Nah, jadi di situ kita melihatkan buah-buah itu hasil dari ketaatan. Dan salah satunya yang sedang kita bahas adalah saling memperhatikan, saling membantu. Logikanya yang kuat pasti harusnya menanggung yang lemah. Sehingga kontribusi untuk kebutuhan apapun dalam gereja, bukan pribadi loh. Saya tidak pernah menginginkan hal itu terjadi. Dan saya tidak akan woro-woro. Kepentingan manusia kan tidak ada habisnya. Berarti saya terus khotbah tentang kebutuhan saya. Ya memalukan dong. Sepertinya tidak punya Allah yang memelihara dan menjamin saya. Jadi ini untuk kepentingan gereja. Kepentingan gereja itu sekarang yang dekat aja, ya Natal bersama itu. Sebab kita tidak tahu, saya tidak mengharapkan, karena saya berdoa terus pagi, siang, malam mengangkat hati ketika mendengar berita situasi seperti ini, kan mengangkat hati terus. Tuhan, terangi hati masyarakat Indonesia, supaya mereka memilih pemimpin yang baik. Karena nanti Oktober itu kan terjadi tuh, pemilihan itu. Ya, kampanyenya itu 75 hari, baik bupati maupun anggota DPRD, anggota DPR pusat, presiden, wakil presiden. Kayak apa itu situasinya? Jadi mungkin ini Natal tahun ini bisa terjadi, tahun depan tidak tahu, karena situasinya kalau genting kan tidak boleh kumpul-kumpul bersama. Wah, dikira rapat, dikira mempersiapkan mau melakukan tindakan tercela misalnya. Jadi kita harus melihat seperti ini, situasi seperti ini, kita harus bijaksana dalam hal ini. Ya. Sekarang ayat yang ketiga deh, kedua sudah, sekarang yang ketiga. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, nah ini dalam ini, padahal ia sama sekali tidak berarti. Berarti ia sedang menipu diri sendiri, sedang halu. Istilah anak muda itu halu. Halu itu apa tuh? Halusinasi, ngayal. Oh ya bener ding. Jadi halu. Menganggap dirinya berarti ternyata tidak ada artinya. Nah, konteksnya dalam hal ini berarti sebagai bagian jemaat, sebagai eklesia. Untuk menyenangkan kepala gereja. Mari kita lihat penjelasannya. Sebagai bagian tubuh, semua orang percaya harus berfungsi atau berarti.
tentunya sesuai talentanya. Kalau tidak punya kapasitas kemampuan ke situ, ya jangan dipaksa dong. Tapi semuanya punya hati yang sudah dibarui, peduli. Tujuannya satu, hanya menyenangkan kepala gereja, Yesus yang sudah menebus, menyelamatkan hidup kita. Hanya itu aja tujuannya. Dan perintahnya apa? Yaitu dimulai dari keluarga dulu, ya kalau sudah berkeluarga. Itulah sebabnya kan saya berulang ngomong, milih pasangan itu ya melihat yang seiman, jangan karena cantiknya, gantengnya, karena kayanya, mapannya. Waduh, dalam dunia sekarang ini mapan, hari ini ada kekayaan, besok sudah habis, bisa kan? Lalu apa yang diandalkan? Kalau seiman kan bisa doa bersama, misbah keluarga, saling menghargai, bukan saling menuntut, rebutan minta diperhatikan, ya jangan menikahlah kalau seperti itu. Daisa, menikah itu sekolah yang tidak ada habisnya. Karena semua orang punya pandangan pendapat. Nah, kalau saya bimbingkan membahas ini, bagaimana pendapat, pandangan, mari kita bicarakan bersama, duduk bersama, dan kita harus rendah hati mengakui pasangan kita jauh lebih baik enggak konsepnya. Kalau baik ya kita lakukan. Ya misalnya konsepnya pihak wanita, lebih baik cara pandang tentang bagaimana mengelola keuangan, manajemen dalam rumah tangga, dan seterusnya. Kalau pria itu kan pengambil keputusan, decision maker. Nah maka istrinya mengatakan, ini menurut saya, menurut pandangan gimana? Coba dilihat keluhan, kekurangan, kelebihannya. Kalau tidak ada gimana menurut Anda? Terserah Anda yang memerintahkan atau mengeksekusi. Maka kalau suaminya rendah hati, ya pendapatmu paling sudah benar. Ya sudah, jangan gengsi dong. Nah dari mana orang bisa seperti itu kalau tidak rendah hati? Bagaimana bisa rendah hati kalau dia tidak taat? Rendah hati itu hasil taat firman sebetulnya. Karena itu buah roh kan itu. Buah melakukan firman, buah taat firman. Itu menghasilkan orang yang rendah hati. Jadi anak muda remaja jangan hanya ngikuti gejolak emosi. Ya emosi kalau sudah mulai remaja itu kan ada keinginan untuk mencintai dan keinginan dicintai. Keinginan dicintai mana wujudnya? Gaya, pakaiannya, pakai parfum. Ya itu kan ingin dicintai kalau perempuan. Ya bunga yang mekar, maka banyak kumbang datang. Dilihat kumbangnya itu membahayakan atau tidak. Ya jangan mudah jatuh cinta. Ya. Kalau sudah jatuh cinta susah. Melupakannya susah. Memorinya mau dihapus susah. Ya. Jadi sebagai bagian tubuh Kristus semua orang percaya harus berfungsi sesuai talentanya. Tadi saya kembangkan lebih lagi sosial. Nah, kenapa? Gereja kita punya pelmas walaupun tidak ada bidangnya secara utuh. Kenapa? Karena kita kekurangan personil. Tapi konsep itu tetap jalan. Pelmas, pelayanan untuk kebutuhan sosial. Di mana itu Pak caranya? Nah, banyak hal yang kita lakukan. Pelmas itu salah satunya, ini saya ingatkan lagi, ini sebetulnya tidak perlu. Tapi ada pertanyaan di WBI yang mengatakan, Pak kalau kami ini miskin, tidak bisa beli peti mati, terus apa peranan gereja? Saya kan sedih, nangis rasanya. Gereja kan menyediakan peti mati gratis bagi orang yang tidak mampu membeli. Tapi kalau mampu beli, harus beli dong, untuk mereka yang tidak mampu. Jadi artinya itu bagian pelmas itu seperti itu. Semua ubur rampinnya, pakaiannya, bajunya, kembangnya, transportnya, mengangkat lewat sewa pick up. Itu kan gereja sudah menjamin, itu bagian pelmas itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau semua diumumkan ke gereja, ya misalnya, ini saudara kita ada yang meninggal, siapa yang terbeban untuk petinya, siapa yang terbeban untuk bunganya, saya Pak, kayak wong sugih. Sesuk mesti Anda akan kerepotan, didatangi terus. Pak saya butuh ini, Pak PLN saya mau dicabut. Bu PLN saya akan dicabut kalau tidak bisa bayar PLN dalam 1 bulan ini. Anda kesusahan sendiri. Itulah sebabnya kan dikoordinir oleh gereja, kan gampang kan. Supaya larinya ke gereja. Gereja kan ada standarnya, ada bagiannya.
Kalau gereja berlimpah-limpah, ya beda lagi ceritanya. Nah, sementara ini kita sudah bisa menjamin dalam hal soal kematian. Nah, termasuk janda, itu gereja sudah melakukan. Apa kriterianya? Kriteria janda itu kalau berdasarkan 1 Timotius 5 itu menjelaskan mereka yang di atas 60 tahun, di bawah 60 tahun tidak layak dibantu. Biar keluarganya sendiri yang membantu. Nah, karena ada kriterianya. Jadi kita membantu sudah melaksanakan itu. Nah, itulah sebabnya gereja kita diberkati. Amin. Nah, karena jemaatnya baik-baik gitu ya. Ngumpulkan dana persembahan lewat kolektor atau persembahan yang dimasukkan peti itu. Wah, itu baru diponto-ponto atau dipisah-pisah. Termasuk support PPA yang 286 anak. Itu tidak sepenuhnya dari Compassion. Gereja yang ikut berkontribusi, beli apapun gereja harus memberi kontribusi minimal 20%. Itu bagian pelma sebetulnya. Dan sudah dilaksanakan itu. Ya, oleh sebab itu kalau kolektor wis sing kendel wae, percayalah. Pengelola bendaranya baik. Nah, ini baru masuk angin gitu ya. Ya, pengelolanya baik dan selalu bertanya. Mbak, ini penggunaan kita gimana? Nah, saya memberikan ya pandangan-pandangan. Nah, nanti baru dieksekusi. Kalau sudah berfungsi, khususnya ini ya, yang berdiri di mimbar ini, harus selalu evaluasi apakah yang dikerjakan sudah berdampak atau tidak. Itulah sebabnya YouTube kita ini 2 macam. Khusus pujian, pagi dan sore, dan khotbah. Dan saya ngomong khotbah itu, Nek Isa yang direkam atau diunggah itu yang sore, pasti lebih lengkap daripada yang pagi. Kan pagi cek brutal gratul. Maksudnya masih tidak fokus pikirannya. Nek sore pasti sudah lebih lengkap. Tujuannya evaluasi, jangan puas. Yang penting aku sudah berdiri di sini dan melaksanakan tugas, sehingga tidak dievaluasi. Mungkin perlu dievaluasi terlalu banyak ngomong. Mungkin perlu dievaluasi yang belakang itu sebagai singer tidak menikmati hadirannya, tapi pelirik kono pelirik kene. Nek orang didelok kan orang ngerti. Ya, wajahnya, ekspresinya, ya kita berakting toh, berdiri sini ditonton bukan hanya dalam jemaat, tapi di YouTube ditonton seluruh dunia. YouTube kan seluruh dunia kan. Masa ekspresinya seperti orang terpaksa, masalah di rumah masih dibawa dan ditunjukkan di atas mimbar, itu artinya dievaluasi terus. Termasuk mungkin sebagai penyambut jemaat di depan. Fokusnya kepada jemaat, jangan cerita dewi. Tidak boleh dong, kita sedang fokus jemaat, welcome, ekspresi wajahnya harus banyak senyum, jangan perengat-perengut, jangan juga salaman anggal tempel, itu namanya tidak bersahabat. Salaman itu sing kenceng gitu, aku disambut tenan iki. Nah, wah ki sombong banget ki sing nyambut kono sesuk ora rene meneh. Jadi hal-hal seperti ini kan perlu dievaluasi. Ya, kolektan perjamuan kudus kan sudah dibagi, mosok kita ini tidak bisa ya, punya inisiatif sendiri. Kalau semua sudah di bawah, mosok kita ngenteni. Ya cari tempat dong yang kosong, yang belum diisi. Kan gitu kan, namanya evaluasi inisiatif itu kan tidak perlu diinstruksi terus seperti robot. Kan enggak kan. Nah, hal ini maksudnya supaya pelayanan kita ini makin hari makin excellent, ya, sempurna dalam kapasitas diri kita. Nah, sebab kalau ini sempurna ukurannya apa? Kan tidak terbatas. Ya, kapasitasnya sesuai dengan kemampuan kita dong. Kalau berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan uang, apakah berkualitas atau sekedarnya? Ya, saya mengumumkan di jemaat ini, ya mari kita bantu teman-teman yang jual masakan di depan itu. Ojo ngasih ono balene, mesake kan. Piye carane dituku? Aku ora cocok Pak, bakmi. Punya pembantu enggak di rumah? Punya kan? Ya sudah kasih ke pembantunya aja. Yang penting kita ngelarisi jemaat dewi. Ojo ngasih jemaat dewi itu metu modal balen, hilang modalnya.
Itu salah satu kepedulian satu dengan yang lain seperti itu. Tentunya juga itu ditata dengan baik, harus laporan. Besok siapa yang mau jualan, supaya apa? Jangan numpuk-numpuk. Itu kalau tidak terkoordinir. Jadi itu pun harus dikoordinir. Termasuk Heavenly Youth itu jual juga makanan untuk kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan. Misalnya Sabtu yang lalu mereka mengadakan kegiatan bagaimana cara membuat sushi, bukan sushi quattro, tapi sushi makanan model Jepang yang ada nasi dibungkus rumput laut yang tipis, seaweed, yaitu nori itu, cari. Nah seperti itu kan sebetulnya youth ini punya inisiatif, kreativitas, supaya mereka misalnya tidak lagi dayut kan ingat itu. Oh aku pernah ini, perlu itu saya jual. Nah, kan seperti itu kan membutuhkan dana. Jadi siapa yang mau mensupport youth kalau kita sendiri tidak peduli? Ya, jadi youth itu tidak ada kontribusinya memang. Kalau ABI memang iya. Kenapa? Karena orang tua murid ABI itu merasa anaknya saiki kok maleh bahasa wis gereja, gelem ngrewang ini ngomah dikandani iya. Maka mereka mensupport, ya, artinya ada dana khusus dari kelompok donatur tetap. Nah, cuma youth-nya belum ada. Jadi monggo kalau kita punya CSR, ya CSR. Maksudnya keuntungan yang lebih, kenapa tidak kita bagikan? Itu bagian peduli kepada jemaat. Ya, jangan sampai kita masuk kategori menipu diri sendiri. Koyone wis nglakoni ternyata belum. Ya, kembali ke awal. Kenapa kita hanya menjadi pendengar firman dan tidak menjadi pelaku sehingga tidak ada perubahan hidup? Ini namanya menipu diri sendiri. Kontribusi kita apa? Ya, misalnya sebagai perias bunga. Ini Om Edi kontribusi. Ora bayar lo, itu ku dhewe lo tiap bulan berusaha memberikan sesuatu yang terindah. Ini kalau tidak minta bendara, ini uang sendiri. Nih. Itu bagian kepedulian yang sudah nyata. Tapi jangan kritisi, iya harusnya kembangnya gini, ya harus gentenan. Aku memang pinter renangke, bulan ini Anda, bulan besok Mas Edi. Jangan hanya kritisi aja. Oh, kembangnya kudu ini. Ini kembang urip tenan lho ya. Kembang urip tenan. Harusnya gini. Oh terima kasih masukan Anda. Anda mampu berarti melangkai bunga. Iya, bulan depan Anda ya. Oh jangan. Nah, mosok kita hanya mengkritisi, tidak berkontribusi. Ya biarlah kalau memang dia belum sempurna. Karena selama kita hidup itu tidak ada yang sempurna. Nek wis mati lah kuwi sempurna, sudah selesai. Ya pasti ada kekurangan kelebihannya. Nanti dimarahi, korsine menggo kurang jejak. Waduh kabeh dikritisi. Karena pernah saya mendengar, Pak, puji Tuhan Pak, saya itu punya karunia. Karunia apa Pak? Luar biasa kamu, dapat karunia apa? Karunia mengkritisi. Kok tidak ada yang ketawa? Berarti tidak tahu, dalam Alkitab tidak ada itu karunia mengkritisi. Ngilani itu bahasa kasar kan. Kabeh wong dikilani ya, sing apik berarti dirinya sendiri kan. Ya, ada yang ngomong gitu, loh karunia kok mengkritisi, karunia dari mana itu? Yes. Sekarang ayat yang keempat, setelah itu kelima selesai. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri. Maka ia boleh bermegah, artinya introspeksi diri, melihat keadaan sendiri dan bukan orang lain. Nah tadi yang saya singgung itu, mengkritisi aja. Setiap orang harus menguji diri sendiri apakah sudah berkontribusi sebagai bagian tubuh Kristus. Kalau saya bacakan Matius 25 ayat 24-30 nanti tidak takut. Karena di ayat 29-30-nya itu mengerikan maksud saya, bukan mengeri tok, mengerikan. Minimal 1 talenta. Jangan kita pendam talenta kita, marah Tuhan.
Ya, tadi awal saya sudah singgung, orang buta aja masih kepingin eksis bagaimana hidupnya membawa dampak. Ngelatih komputer coba, bayangkan gue. Ngapal ke huruf aja sudah berapa lama itu, bisa melatih tuh. Ya yang penting kan mau, masalahnya mau dari mana? Nah, salah satunya ayat sebelumnya tadi, merasa dirinya berarti tapi ternyata belum berarti. Malu dong. Ya. Jadi kita harus hidup ini berkontribusi bagian tubuh Kristus itu minimal. Sebab kalau tidak marah Tuhan. Ayatnya jelas itu. Tidak usah dibacakan ya, menakutkan. Ya, menakutkan, percayalah. Kenapa? Karena hanya jadi penonton. Dan mungkin karunia mengkritisi itu. Karunia. Heran apa, tidak pernah baca Alkitab. Tidak ada karunia mengkritisi. Itu kan gawan bayi yang mau menang-menangi dewe. Oleh sebab itu penting menguji diri sendiri karena setiap orang akan bertanggung jawab atas dirinya. Ini perhatikan ya. Apakah sudah jadi berkat atau belum? Kalau sudah bisa, boleh bermegah dan bersyukur. Hidup ini adalah kesempatan. Saya tidak mau nyanyi itu, nyanyi ini nanti. Menyenangkanmu. Kalau kita serahkan hati kita, baru bisa menyenangkan hati. Kalau tidak mungkin kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, ayat terakhir. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Gambarannya nanti ya. Panggilan menerima keselamatan memang untuk semua manusia. Jadi Tuhan tidak membedakan. Agar tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu semua orang. Baik Yohanes maupun Timotius itu jelas mengatakan seperti itu. Panggilannya untuk semua orang. Tapi keselamatan itu bersifat pribadi oleh serombongan dan tidak tergantung pasangannya. Seperti saya, Bu Polos tergantung saya, tidak bisa. Dia bergantung dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Jangan menganggap kalau kita sudah menjadi jemaat GBI Dr. Cipto nomor 3 itu semua pasti masuk surga. Ya enggak. Masalahnya kita berkontribusi sebagai bagian tubuh Kristus karena tujuan hidup kita adalah menyenangkan kepala gereja. Kita tubuhnya Yesus kepalanya. Jadi kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan secara pribadi. Tidak bisa kita ini rombongan. Keselamatan tidak bersifat rombongan. Keselamatan bersifat pribadi. Kalau panggilan memang bagi semua orang. Tapi ekspresi dalam ketaatan itu pribadi. Tujuan keselamatan diberikan untuk hidup dalam kebenaran. Yang lama jadi baru. Ya, karena apa bisa yang lama jadi baru? Karena taat firman di awal tadi. Apakah kita sudah mengenakan dan menjadi bagian hidup kita? Atau kebenaran jadi pengetahuan saja? Sehingga maunya diskusi saja, maunya debat saja. Itu berarti kan orang Farisi, bukan itu maksudnya. Pengetahuan itu harus menjadi bagian kita, supaya kalau kita melihat orang yang tidak berhidup, tidak selaras firman, kita harus menasihati. Tapi jangan kita ikut terpengaruh dengan konsepnya. Dan kalau menolak, jangan tersinggung, akhirnya besok tidak mau ngasih nasihat lagi. Itu artinya kita sendiri belum selesai dengan diri kita sendiri. Perlu selesai dulu. Aku dan aku. Itu kan masalah orang kan di situ aja. Aku dengan segala keinginanku. Kenapa aku tidak diperhatikan? Tuhan, di manakah engkau? Kalau besok Tuhan belum memberkati, aku tidak tuan-tuanan. Itu artinya dia sedang bergumul aku dengan aku. Ah, kamu itu siapa toh kok wani nantang Tuhan? Kamu itu kan debu tanah yang ditiup Tuhan jadi hidup. Aku iso nantang Tuhan itu gimana?
alasannya masuk akal. Kenapa? Artinya kan belajar dari Yakobus. Meskipun, walaupun ya, tanah tidak menghasilkan buah, pokok anggur tidak menghasilkan buah, kambing domba tidak punya di kandang, tapi aku tetap berharap pada Tuhan. Itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, orangnya lagi, pendeta nih piye to, aku pilek ora to ditiliki. Lah pilek jaluk tiliki. Pendeta malah nular. Pendetanya ya kayak pilek ayo piye. Ya, zaman Covid ini kan tidak bisa mengandalkan siapapun. Mengandalkan Tuhan itu membangun pengalaman hidup. Betapa luar biasa Tuhan kita ini, kasih dan kuasanya sangat nyata. Kalau bergantung orang saja, ya itu selamatan itu bukan bersifat rombongan. Saya tumpang tangan, bahkan mungkin tumpang kaki pun tidak sembuh kalau dia belum selesai dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi ini gambarannya. Tadi itu kan samping ini kan ada gambarannya. Gambarannya seperti ini, seperti naik tangga. Ya, naik tangga baik ke surga maupun ke neraka. Ini gambarannya. Ini bahasa Inggris. Saya cari yang bahasa Indonesia kan tidak ketemu, ya karena gaptek mungkin ya. Yang pertama harus memiliki interaksi yang positif dengan tubuh Kristus yang lain. Jadi kalau kita tidak mau berinteraksi, berarti tangga kita sedang menurun. Yang kedua, berkesinambungan. Interaksi itu berkesinambungan. Ya. Konsistensi. Bukan setelah mendengar ini baru mikir, besok kesandung wis lali. Nah, itu artinya tidak berkesinambungan. Kalau tidak berkesinambungan, perjalanan hidup kita sedang menurun menuju Gehenna. Jangan yang ngomong yang sering kita dengar ya. Gehenna apa? Nanti lihat di kamus. Yang ketiga, iman dan pengharapan makin kuat. Ya, kita makin naik dan tidak makin turun. Jadi kalau iman pengharapan kita makin lemah, misalnya sekarang ini sudah fakta ya, tapi tidak usah takut. Ya, saya itu kepinginnya mau ngajari entrepreneurship aja. Tapi Tuhan tidak boleh ngomong ya ini sesuai apa yang isi hati Tuhan. Jadi tidak boleh situasi apapun. PHK pasti ada. Tapi kita tidak akan mati karena PHK. Kita bisa kreatif untuk usaha yang bisa menghasilkan uang. Nah, jadi kalau iman pengharapan makin lemah, itu apa kricok-kriconan wae. Aku dipecat, golek dit angel. Itu kan orang malas, tidak mau kreatif. Kalau kita betul hidup dekat dengan Tuhan itu pasti ada hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu pasti ada itu. Jadi makin hari makin nampak otentik sebagai anak Allah. Ya, bukan makin hari makin sama dengan dunia. Yang kelima, dalam segala kondisi tetap percaya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau di sisiku. Tuhan kan Immanuel. Nah, itu berarti kalau makin lemah, kita sedang menuju kepada kebinasaan, bukan pada kehidupan yang mulia. Yang terakhir, tetap loyal sebagai anaknya. Ya, kita tetap loyal, termasuk loyal di mana Tuhan menempatkan kita. Yeremia menjelaskan itu. Berdoalah di mana aku membuang engkau. Berdoalah bagi kesejahteraannya. Itu dari perjanjian lama sudah diingatkan. Jadi kalau saya menyampaikan khotbah, saling memperhatikan, itu hanya melengkapi apa yang sudah sering disampaikan. Ya, jadi kesimpulannya sekarang. Kesimpulannya, selama hidup masih ada kesempatan, kita harus saling, berarti yang belakang tidak kelihatan, memperhatikan dan berbuat baik melalui buah kehidupan baru. Berbuat baik kalau sudah mengenakan kebenaran dalam hidup, sehingga bisa memberi nasihat hal-hal yang
benar. Jadi saya harapkan nanti tahun depan ada KTB yang makin banyak. Tapi materinya sederhana. Siapa ketuanya? Ketuanya semua yang ikut KTB itu jadi ketua. Kowe sesuk mimpin gantian kowe sesuk. Ah itu paling enak kan. Jadi tidak merasa kowe pemimpinnya ya kowe sing jawab, aku tak jadi pendengar, tidak bisa seperti itu. Itu tidak tumbuh bersama. Semua harus bisa membahas materi-materi yang dibagikan. Nanti kita baru bisa tumbuh. Amin. Kami mau menyerahkan hati. Ampuni kalau selama ini kami egois, hanya memikirkan diri sendiri. Dan kami merasa nyaman. Tanpa sadar kami sedang menipu diri kami sendiri. Karena sesungguhnya Engkau memanggil kami supaya kami terhisap sebagai bagian jemaat atau tubuh Kristus. Maka Engkau akan memimpin setiap langkah hidup. Membawa kami kepada rencana Allah yang mulia. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam dasar hati kami yang terdalam. Sehingga bukan kami hanya sekedar berpengetahuan, tapi kami mau komitmen untuk menyenangkan hati-Mu. Dan tentunya sikap kami yang rindu menyenangkan hati-Mu, maka pasti tindakan perbuatan kami pasti berbeda. Karena kami mau hidup hanya menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan, kita melayani jemaat. Jemaat semua sudah menerima? Kalau belum, angkat tangan supaya dilayani. Yang atas sudah semua? Kita akan mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan yang tertulis di dalam Alkitab. Baik, semua sudah ya siap ya. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti yang merupakan lambang tubuh Kristus terpecahkan bagi jemaatnya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sadar selama kami masih hidup artinya Engkau sedang menantikan karya kami, fungsi kami sebagai bagian dari jemaat. Kami tidak mau menjadi penonton karena tanpa sadar kami sedang menipu diri sendiri. Karena kami tidak mau terhisap sebagai bagian tubuh Kristus. Tentunya dengan bimbingan Roh Kudus kami makin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu kepala gereja kepada kami sebagai bagian jemaat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kalau selama ini kami tidak bersikap sebagai tubuh Kristus, ampuni kami. Biarlah kuasa darah Yesus yang digambarkan sebagai anggur yang sebentar kami ambil, itu akan menyucikan dan menguduskan dosa salah kami. Walaupun semerah kirmisi menjadi putih seperti salju. Engkau tidak mengingat dosa salah kami, membuang sejauh timur sampai barat tidak akan terlihat. Itulah kasih-Mu yang tidak terbatas. Tentunya dalam kesempatan ini ada jemaat yang mungkin sakit tubuhnya mengalami gangguan. Ada sakit penyakit yang tidak selama ini tidak diduga dalam tubuhnya tetapi bisa dirasakan. Mereka mungkin takut ke dokter karena takut jarum. Mereka takut minum obat karena takut mereka jadi terikat dengan obat. Sedangkan kami tahu dokter adalah Tuhan yang memberi hikmat, obat juga ciptaan dari hikmat Tuhan. Artinya semua itu tetap berguna bagi sakit penyakit kami. Tetapi kesempatan ini kami mohon kuasa darah-Mu menyembuhkan.
bukan hanya mengampuni dosa salah kami, tapi menyembuhkan sakit penyakit kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan kami tahu kematian-Mu di kayu salib sudah menghancurkan segala macam sakit penyakit. Oleh bilur-bilurnya Engkau sudah mengangkat sakit penyakit. Oleh sebab itu dengan iman kami mau minum anggur, supaya Engkau mengampuni dosa salah kami dan menyembuhkan sakit penyakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa seruan hati kami. Kami percaya karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah, Kau mengabulkan doa kami yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Oleh sebab itu kami terima semua berkat ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Baik, tidak ada pengumuman lain, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah dari awal sampai akhir. Kami percaya dan kami beruntung karena kami boleh mendengar bahwa sesungguhnya Tuhan menginginkan supaya kami saling memperhatikan. Dalam keterbatasan kami percaya ketika kami mau, maka Tuhan akan menunjukkan caranya. Oleh sebab itu, terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk persembahan kudus yang mengingatkan sesungguhnya Engkau ada di dalam kami. Dan kami juga ada di dalam Engkau, dalam kehendak rencana-Mu. Oleh sebab itu, pimpin dan bimbing kami, supaya kami hidup makin berdampak tentunya untuk menyenangkan hati-Mu. Dan akhirnya kalau sebentar kami selesai ibadah ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya sebagai anak Tuhan ada malaikat yang menjaga melindungi kami. Sehingga perjalanan pulang kami mengendarai kendaraan apapun juga berjalan dalam kota maupun luar kota, kami boleh tiba di tempat tujuan masing-masing dengan selamat tak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah pagi hari ini. Dan sekarang jemaat angkat hatimu. Pulanglah engkau membawa berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.